Diduga akibat perapian untuk melawan cuaca dingin, sebuah rumah di Jenggawah, Jember ludes dilahap api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian rumah dalam keadaan kosong. Inilah video amatir kebakaran yang melanda rumah milik Mat Holib, warga Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Api yang dengan cepat membesar melahap seluruh bangunan rumah. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Setelah 2 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Diduga api dipicu perapian yang dibuat pemilik untuk melawan cuaca dingin. Ironisnya, saat ditinggal pergi, pemilik lupa memadamkan perapian sehingga memicu kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kebakaran terjadi pemilik rumah tengah pergi. Meski demikian, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kebakaran juga terjadi di Pasar Warung Buncit, Mampang, Jakarta Selatan dini hari tadi. Tercatat 70 lapak hangus terbakar, sementara 3 orang ditemukan tewas. Setelah berjibaku selama kurang lebih 3 jam, akhirnya kebakaran yang melanda Pasar Warung Buncit, Mampang, Jakarta Selatan sejak dini hari tadi berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik. Sedikitnya 70 lapak pedagang dan pemulung hangus terbakar. Tak hanya itu, usai proses pemadaman api, petugas menemukan 3 korban tewas di lokasi. Ketiga korban merupakan satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak. Diduga mereka meninggal karena terjebak kobaran api dan asap tebal. Asap tebal terlihat membumbung tinggi setelah api membakar puluhan lapak di Pasar Warung Buncit, Mampang, Jakarta Selatan dini hari tadi. Api diduga berasal dari salah satu lapak pedagang dan dengan cepat merembet ke lapak lain karena tertiup angin. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Setidaknya 70 lapak pedagang dan pemulung ludes dilalap si jago merah. Bagaimana kondisi di lokasi kebakaran Pasar Warung Buncit? Kita bergabung dengan Lineke Utsiki di sana. Lineke, bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran yang terjadi? Novi dan juga pemirsa, saya akan langsung menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini. Bisa dilihat di samping kiri saya, ini masih ada sejumlah petugas unit dari Damkar yang memang sebenarnya kalau kita lihat proses pemadaman ini telah selesai dilakukan sekitar pukul 5 dini hari tadi. Tetapi dikarenakan masih adanya kemudian asap yang membumbung di lokasi kejadian, ini dikhawatirkan bahwa masih ada bara api yang ada di bawah dan kemudian berpotensi untuk kemudian ini menyulut kembali lagi api sehingga menjadi besar. Sebenarnya kalau kami lihat di lokasi ini tidak hanya dari unit Damkar saja yang juga berada di lokasi, tetapi juga warga pada siang hari ini cukup banyak berada di lokasi sejak dari tadi pagi karena mereka kemudian melakukan proses pemilahan ataupun memilih barang-barang mana saja yang sekiranya ini masih dapat diselamatkan ataupun masih dapat digunakan. Dan untuk mengetahui langsung bagaimana kira-kira kronologis kejadian dari kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Warung Buncit ini dan kira-kira berapa kerugiannya, apa juga dampaknya, saya sudah berada bersama dengan Ketua RW 04, Pak Ade Syafei. Selamat siang, Pak Ade. Pak Ade, mungkin boleh diceritakan mengenai bagaimana kronologis awal dari kebakaran, kemudian kira-kira kerugian dan berapa orang jiwa yang kemudian terdampak. Baik, selamat siang. Untuk kronologis terjadinya musibah kebakaran ini itu diperkirakan tadi pagi ya sekitar pukul 2.30. Kemungkinan asal api itu disinyalir dari korsleting listrik ya. Nah, untuk kerugian di sini sendiri mungkin sampai ratusan juta. Terus ada beberapa korban jiwa di sini. Karena yang terdampak di sini ada sekitar 50 kakak ya, 50 kakak atau 250 jiwa lah. Dan juga yang termasuk korban yang meninggal, 3 orang korban meninggal. Gitu. Ada mungkin boleh dikonfirmasi karena kami mendapatkan informasi bahwa sebenarnya untuk satu keluarga yang meninggal dunia ini 3 orang ini, untuk sang ayah sebenarnya sempat keluar untuk meminta pertolongan, tetapi karena kondisi yang cukup sibuk begitu akhirnya kemudian bapak tersebut memilih untuk menyelamatkan sendiri keluarganya. Ya, betul. Yang saya tahu seperti itu. Beliau sempat minta pertolongan ke warga yang lain, tapi karena memang sudah terjebak kobaran api ya, jadi warga juga yang mau menolong juga agak khawatir juga. Jadi mereka terjebak
di atas tempat tinggal tersebut. Baik, untuk yang terakhir kemudian Pak Ade mungkin boleh disampaikan mengenai upaya-upaya lanjutan yang dilakukan karena kita lihat di sini cukup banyak warga yang terdampak akhirnya sekarang tidak memiliki rumah sementara, Pak. Baik, untuk upaya yang sedang kita lakukan ini membantu tim damkar ya untuk pembersihan pemadaman dan juga kita membuat posko-posko penanggulangan, di antaranya itu posko pengungsian dan posko dapur umum. Juga kita bekerja sama dengan aparat baik dari Babinsa atau Babin Kamtimas dan aparat kelurahan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Ade atas waktu luangnya berbincang bersama kami. Sehat selalu Pak. Ya, Lovi dan juga pemirsa, tidak hanya itu saja, memang pasca dari kejadian kebakaran ini, pihak dari Lurah kemudian bersama dengan aparat TNI dan juga Polri saat ini tengah membangun dapur umum maupun posko pengungsian sehingga dapat digunakan oleh sekiranya 50 kepala keluarga atau 300 jiwa yang terdampak. Sementara untuk 3 orang yang meninggal dunia yang merupakan satu keluarga saat ini, memang untuk lokasi kejadian kebakarannya saat ini tepatnya di bagian rumah mereka telah ditempatkan begitu bendera kuning ataupun diberikan pembatas untuk memberikan tanda bahwa ini merupakan rumah dari korban yang meninggal dunia dan saat ini proses pendinginan tentunya masih terus dilangsungkan. Kembali ke Lovi. Terima kasih atas laporannya Lina ke Utsiki melaporkan langsung dari Warung Buncit, Jakarta.